Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, marilah kita lanjutkan kembali daras dan ta'limul Quran kita di pagi hari ini. Kita memasuki ruku yang ke-10, diawali dari ayat ke-84, masih di dalam surah Al-Baqarah. Sudah semuanya? Baik, kita akan sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب
وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Bapak Ibu nemete memang dugi ka ayat 97 ya. Di kawit 84 ayat 80. Insyaallah panginten mudah-mudahan pamit dugi ka hatam ge sajus targetnya setengah juz targetnya 1 juz tapi mudah-mudahan kita kekejar ya orang sajus setengah juz ya. Kayak dilajeng di sasi Ramadan berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan artikan secara perkata ya dari ayat ke-84. Ini cukup panjang, mungkin akan 2 ayat saja Bapak Ibu. Wa iz dan apabila akhadna kami mengambil mitsaq janji Bani Israel la ta'buduna janganlah kalian menyembah illa kecuali Allahi Allah wa bil walidaini dan kepada kedua orang tua ihsana berbuat baik wazil qurba dan kerabat dekat wal yatama dan anak yatim wal masakin dan orang-orang miskin wa qulu dan bertutur kata linnasi kepada manusia husna yang baik wa aqimu dan dirikanlah as-salata salat wa atu dan tunaikanlah az-zakat zakat summa kemudian tawallaitum kalian berpaling illa kecuali qalilan sedikit minkum dari kalian wa antum dan kalian mu'ridun membangkang wa iz dan apabila akhadna kami mengambil mitsaqakum janji mereka la tasfikuna janganlah kalian menumpahkan dima'akum darah kalian wala tukhrijun dan jangan kalian mengusir anfusakum diri kalian min diarikum dan dari kampung halaman kalian. Summa kemudian aqrartum kalian berikrar wa antum dan kalian tashhadun menyaksikan. Bapak Ibu selebihnya silakan dipelajari perkataannya di rumah masing-masing. Ada sedikit catatan Bapak Ibu berkenaan dengan tafsir singkatnya sangat menarik.
Kalau di ayat sebelumnya masih berkenaan dengan bagaimana sifat orang-orang Yahudi, ya, terutama hati mereka itu sangat sulit untuk menerima kebenaran. Bahkan saking kerasnya hati mereka diperumpamakan dengan batu. Ya. Kalau batu masih memiliki manfaat, terkadang dari batu, sebuah batu bisa mengeluarkan air, gitu ya, atau mengalirnya sumber mata air. Tapi ini karena kerasnya hati orang-orang Yahudi untuk menerima kebenaran, lebih keras, asyaddu lebih keras daripada batu, tidak memberikan manfaat sedikit. Nah, di ayat ke-84 sampai ke-87, di dalam ayat-ayat tersebut, Al-Quran mengingatkan Bani Israel tentang piagam moral yang pernah mereka sepakati. Tadi ada dikatakan bahwa perjanjian mereka itu, yang pertama, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, harus berbuat baik kepada orang tua. Ya. Dan yang ketiga, kepada kaum kerabat, keempat anak yatim, dan orang-orang miskin. Nah, di dalam ayat tersebut juga ditekankan, Bani Israel tidak hanya melanggar hukum ritual, melainkan juga hukum kemanusiaan. Mereka saling membunuh satu sama lain, mengusir sesama saudara mereka dari tanah air mereka sendiri, lalu menebus tawanan mereka hanya jika menguntungkan secara politik. Jadi ciri-ciri orang-orang Yahudi itu bisa kita lihat dari Al-Quran. Ya, sekarang juga kan kita harus banyak doa ya. Kemarin luar biasa gitu. Mudah-mudahan perang dunia ketiga ini dijauhkan ya. Sudah saling lempar-melempar saja itu, bagaikan melempar buah mangga gitu ya, antara rudal yang satu dengan rudal yang lain. Tapi begitu kebiasaan orang-orang Yahudi, jika menguntungkan mereka ikut serta. Pasti tentu ada yang menguntungkan ya, entah itu dari minyaknya atau dari apanya, seperti itu. Wallahu. Nah, tapi di dalam ayat ini Bapak Ibu-ibu, Allah menegaskan bahwa barang siapa yang menukar kehidupan akhirat dengan keuntungan-keuntungan duniawi yang rendah, maka tunggu saja, azab mereka tidak akan pernah diringankan. Ya, saling membunuh, mengusir satu sama lain. Jadi nggak usah kaget Bapak Ibu-ibu ketika satu negara yang dicap sebagai pusatnya orang-orang Yahudi gitu ya, yang nyerang terus, ya mereka kerjaannya seperti itu, saling membunuh satu sama lain, mengusir satu sama lain. Kita mah jangan dikagetkan, karena Al-Quran berbicara seperti itu. Kemudian di ayat ke-88 sampai 92, ayat ini juga membahas berkenaan dengan bagaimana sifat mereka selain melanggar daripada batas-batas ritual dan kemanusiaan, mereka juga memiliki sifat fafarikon kadzabtum wa farikon taqtulun. Kebiasaan mereka dicap, ya. Sifat mereka itu dicap sebagai penolak para nabi Allah Ta'ala. Nah, di dalam ayat tersebut tidak hanya mereka melakukan penolakan terhadap Nabi Musa, tapi juga nabi-nabi setelahnya. Hingga Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, saking nolaknya kepada Nabi Isa, itu dinaikkan karena tiang salib. Saha anu provokator ulama Yahudi, Pak teh, ya. Sanes orang ecek-ecek anu provokator janten Nabi Isa dinaikkan ke tiang salib teh para ulama Yahudi. Ya, bahkan ketika oleh Pilatus ditawarkan, ini katanya mau dilepaskan Yesus Barabas atau Yesus dari Nazaret. Yesus Barabas teh anu tos ngabunuh 888 jami gitunya. Lebih baik dibebaskan saja itu seorang pembunuh daripada ia anu ngaku sebagai nabi dari Allah Ta'ala. Coba ulama Yahudi kayak gitunya. Nah, jadi penolakan tidak hanya kepada Nabi Isa, puncaknya juga kepada kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana di Madinah itu ada satu kisah umat Yahudi itu, ya,
itu mempersiapkan batu yang besar di atas lereng gunung. Ketika Rasulullah mau lewat, si batu itu sengaja didorong. Tapi ketika akan didorong, batu teh uget-uget, Pak. Sesahnya. Ari pas ngangkat nama gampang, ari pas bade ngadorongna teu uget-uget gitu kan. Itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengklaim mereka adalah kelompok yang mendapatkan kemenangan dan kasih sayang Allah taala. Jadi merasa diogok gitunya. Ketika mereka lepas dari Firaun teh kan, mereka lapar geningnya. Ka Nabi Musa, kami teh lapar. Ku Nabi Musa didoakeun mana salwa, bawang merah, bawang putih, timun, adas gitunya. Atuh saalit, atuh cenah naon teh, rada pedesan saalit dikasih adas gitu. Aduh, Nabi Musa haus ini. Dipukul fampajarot, mancar 12 mata air. Saking diogona eta Bani Israel ngaraos, Bani Israel teh adalah satu golongan anu dispesialkeun ku Allah Ta'ala. Padahal kayak heula cek Allah Ta'ala teh. Sampai kapan spesialnya itu gitu ya. Nah, ternyata selain dia merasa bahwa dia adalah golongan yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala, penolakan terhadap para nabi Allah Ta'ala karena hati mereka tertutup. Gulfun tadinya. Ya. Jadi ini bukan karena fitrah, tetapi karena kesombongan yang membuat mereka merasa sudah memiliki ilmu yang cukup sehingga tidak butuh wahyu yang baru dari Allah Ta'ala. Hati-hati nih ya. Kalau ayeuna aya nu nolak para nabi Allah Ta'ala, ngaraos loba profesor ge, loba sarjana ge, kaya bentena sareng umat Yahudi. Nah, terus selain gul ada tutupan, di dalam dirinya pun ada dengki, hasad. Ya. Pada ayat ke-91 disebutkan secara khusus sifat hasad. Mereka menolak, meragukan kebenarannya, tetapi karena beliau berasal dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Bani Israel. Nah, ia juga sama Bapak Ibu-Ibu. Karena lahir dari istri pertama, gitu ya, Ishak gitunya, keturunan Ishak dari istri pertama, jadi merasa dominan. Nah, senada Muhammad malahir nage dari istri kedua. Bahkan umat Yahudi menganggap Siti Hajar dan sebagai pusat rumah tangga daripada Nabi Ibrahim. Nauzubillahi min dzalik ya. Tadi dipandang sebelah mata lah gitu ya. Kemudian di ayat ke-93 sampai 94, ciri-ciri kenapa mereka menolak terhadap para nabi Allah Ta'ala pada anak sapi telah meresap ke dalam hati mereka. Sekali lagi bahwa sapi bukan hanya sekedar binatang secara fisik atau fisik, tapi juga anak itu melambangkan yang berlebih pada materi dan kekayaan duniawi, ya, yang sering kali menghalangi ketaatan kepada seorang nabi. Kahoyong nama nabi diutus hawa nafsu dunia, nyenak kerajaan gitunya, nyenak harta anu banyak. Ternyata tidak seperti itu. Setiap nabi Allah akan dilakukan dengan keduniaan. Hadarat masih maun tos jelasnya dalam sebuah yuna ek nabi aya lekin yane usku kabur nakia. Ya. Seorang nabi datang tapi dunia pasti menolaknya. Dunia me ek nazir aya lekin dunia ne usku kabur nakia. Nah, kemudian Bapak Ibu-ibu yang terakhir panginten di ayat ke-95 sampai ke-90 bagaimana ayat tentang koalisi para kaum Yahudi yang saat itu selagi mereka mengklaim bahwa hanya mereka yang akan masuk ke surga. Yang pertama tantangan dari Allah adalah kejujuran. Jika mereka benar-benar yakin sebagai kekasih Allah, maka seharusnya mereka merindukan kematian untuk bertemu Sang Pencipta. Namun Al-Quran mencatat bahwa mereka adalah kaum yang paling loba. Loba biasa sih atau bahasa Sunda atau nanti sakahnya tamak
dunia. 1.000 tahun bahkan mereka mengharapkan keinginan mereka untuk hidup 1.000 tahun di dunia ditafsirkan sebagai simbol ketakutan yang luar biasa akan kematian. Jadi umpami Bapak Ibu-ibu ternyata orang yang takut dengan mati itu ya, berarti dia tidak mau bertemu dengan Tuhan. Termasuk salah satu ciri-ciri umat Yahudi. Komo ya Allah pasihan umur 1.000 tahun. Dia semakin panjang umurnya, semakin takut ketemu dengan Allah Ta'ala, semakin sieun mempertanggungjawabkan daripada amal perbuatannya kan. Nah, tapi bagi orang yang tidak seperti itu, diserahkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua adalah titipan karunia dari Allah Ta'ala. Panginten eta Bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan ya formalisme agama tanpa ruh kemanusiaan, kemudian menganggap memonopoli kebenaran, menganggap diri kita paling benar, itu pun tidak baik kalau tidak sejalan dengan lisan dan amalan kita tidak sejalan. Tapi bagaimana mudah-mudahan bermanfaat. Allah Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.